Di bawah selubung malam dan kabut tebal Buckland, takdir tiga orang yang tadinya asing sekarang mulai terjalin. Kita punya seorang penulis yang mati-matian mencari pengetahuan terlarang, seorang detektif yang hidupnya penuh rahasia kosmik, dan seorang bangsawan yang lagi memainkan permainan pikiran yang sangat berbahaya. Nah, kisah mereka semua dimulai di sini, di dunia rahasia yang sebenarnya ada di depan mata kita. Sebuah pemikiran yang tenang ya, kedengarannya penuh harapan. Tapi di dunia ini, harapan itu mata uang yang sangat-sangat berbahaya. Buat salah satu dari mereka, penantiannya yang panjang banget itu akhirnya akan segera berakhir dan badai besar akan langsung menyusul. Oke, kita mulai dari Force. Dia ini seorang novelis yang hidupnya bisa dibilang didedikasikan buat satu hal, mencari formula Beyonder. Udah bertahun-tahun dihabiskan waktunya di pertemuan-pertemuan rahasia, ngejar bisikan sana-sini, tapi ujung-ujungnya selalu pulang dengan tangan hampa. Nah, hari ini semuanya bakal berubah total. Coba bayangin deh, gimana kagetnya dia. Setelah penantian yang rasanya udah kayak selamanya, formula yang dia idam-idamkan, Trickmaster, tiba-tiba muncul gitu aja di hadapannya. Ditawarkan oleh klub tarot, organisasi super misterius yang baru aja dia masuki. Ini bukan sekedar keberuntungan loh, ini tuh semacam pamer kekuatan yang jujur aja agak serem. Ini bukti kalau dia udah masuk ke liga yang beda banget. Tapi ya gitu deh, di dunia yang penuh bayangan ini, setiap keajaiban pasti ada harganya. Nggak ada yang gratis. Dan disinilah kenyataan pahit menghantam dia. Angka-angka ini bukan sekedar statistik biasa. Ini tuh jurang yang memisahkan Force dari tujuannya. Coba deh pikirin, tabungannya cuma 900 pound, tapi harga barangnya bisa sampai 2000 pound atau bahkan lebih. Rasa putus asa pun mulai merayap masuk. Tapi ternyata harga yang sebenarnya itu jauh lebih mahal dari sekedar uang. Untuk menjaga rahasia klub tarot dan misinya ini, dia harus mulai bohong ke sahabat terdekatnya, Shio. Nah, inilah bayaran yang sesungguhnya, sebuah retakan pertama dalam persahabatan mereka. Langkah pertama menuju kehidupan ganda yang penuh dengan rahasia. Nah, sementara Force baru mulai pusing sama kehidupan gandanya, ada sosok lain di Backlund yang udah jago banget soal ini. Dari luar, dia dikenal sebagai detektif swasta biasa. Tapi di balik topeng itu, dia nyembunyiin rahasia yang bisa mengguncang dunia. Jadi gini, di satu sisi panggung, dia adalah Sherlock Moriarty, detektif jenius yang bisa mecahin kasus paling rumit di kota. Tapi di sisi lain, di balik tirai, dia adalah Klein Moretti. Dan lebih dari itu, dia adalah The Fool, pemimpin agung dari klub tarot yang barusan nawarin formula ke Force. Yap, dia adalah pemain sekaligus dalang dalam permainan besar ini. Dan sebagai Sherlock, dia jago banget loh. Setelah perannya ngebongkar kasus pembunuhan berantai, dia dapat hadiah 300 pound. Ini semacam validasi buat persona publiknya, dan tentu aja sumber dana yang penting banget buat operasi rahasianya. Uang ini ibarat bensin yang ngejaga kedua dunianya tetap berjalan. Tapi, ya namanya juga kota Backlund, gak pernah ada istirahatnya. Baru aja dia nikmatin kesuksesannya, sebuah kasus baru datang lewat rekannya, Stuart. Kelihatannya sih cuma kasus orang hilang yang sederhana, tapi janjinya bayarannya gede. Ini kayak tarikan lain yang bikin dia makin dalam masuk ke labirin kota. Stuart ngucapin nama itu dengan santai. Ya, kayak nama-nama lainnya lah. Tapi buat klien yang denger, nama itu bunyinya kayak lonceng alarm yang nyaring banget di telinganya. Dan jeder, dalam sekejap, dinding di antara dua kehidupannya runtuh. Klien langsung ngenali nama itu. Emlyn White itu bukan manusia biasa. Dia seorang vampir yang seharusnya ada di bawah pengawasan gereja. Tiba-tiba, kasus detektif yang tadinya biasa aja berubah jadi urusan dunia Beyonder. Dunianya yang tersembunyi baru aja ngetuk pintu kantornya. Ngerasa ada bahaya, Klein nggak langsung gegabah. Dia malah mundur dulu ke tempat perlindungan sejatinya, dunia di atas kabut abu-abu. Di sana, dia ngalihin perhatiannya ke misteri lain. Sebuah artefak terkutuk yang namanya Master Key. Dan dia mutusin buat ngetes kekuatannya di bawah cahaya bulan purnama. Eksperimen itu bikin dia ngerasain sakit yang gak kebayang. Tapi di tengah-tengah penderitaan itu, dia dengar sebuah suara. Teriakan minta tolong dari entitas kuno yang terperangkap, yang nyebut dirinya Tuan Dor. Jadi, kunci ini bukan sekedar artefak biasa. Ini adalah pintu menuju penjara kosmik, dan Klein baru aja dengar ada yang gedor-gedor dari dalam. Oke, dari jalanan yang suram dan alam yang misterius, kita sekarang beralih ke gemerlapnya salon para bangsawan. Disinilah kita ketemu Audrey, yang lagi mainin permainannya di papan catur yang beda banget, tapi taruhannya sama-sama tinggi.
Target Audrey kali ini adalah kelompok yang penuh teka-teki, Alkemis Psikologi, sebuah organisasi rahasia yang terobsesi banget sama pikiran dan emosi manusia. Buat Audrey, yang emang ahli di bidang mental, mereka ini target yang sempurna sekaligus lawan yang paling berbahaya. Misinya ini ibarat pertunjukan drama yang rumit. Dia harus tampil sebagai seorang nona muda bangsawan yang lugu, yang punya rasa ingin tahu yang cetek soal dunia gaib. Jadi, sementara mereka ngelihat dia sebagai amatir, Audrey diam-diam ngebaca setiap emosi dan niat tersembunyi mereka pakai kemampuannya. Nah, ini dia bagian yang paling ironis. Pas si psikolog itu nyoba menganalisis Audrey, dia sama sekali nggak sadar kalau dia justru lagi diamati oleh seorang telepetis yang levelnya jauh lebih kuat. Dia pikir dia lagi ngetes orang, padahal dialah yang sebenarnya lagi diuji. Audrey pegang kendali penuh, tersembunyi di balik senyumannya yang menawan. Pertemuan itu akhirnya selesai, dan mereka ngasih umpan. Mereka nyaranin Audrey buat jadi psikiater. Sebuah jalan yang secara halus bakal ngebawa dia masuk ke lingkaran mereka. Ini tuh semacam undangan terselubung, pintu yang mereka buka sedikit tanpa sadar siapa yang sebenarnya bakal melangkah masuk. Nah, disinilah posisi ketiga benang takdir kita sekarang. Seorang penulis yang lagi terdesak sama uang dan kebohongan. Seorang detektif yang dunianya baru aja bertabrakan satu sama lain. Dan seorang bangsawan yang melangkah makin dalam ke sarang ular. Papan catur di Backland udah siap dimainkan. Masing-masing dari mereka sekarang lagi menghadapi ujiannya sendiri-sendiri. Force harus milih antara ambisi dan persahabatan. Klein harus ngadepin hantu dari dunia rahasianya di siang bolong, dan Audrey harus ngebuktiin nilainya di hadapan para master pikiran tanpa boleh ngebongkar kekuatan sejatinya. Dengan kondisi Force yang butuh banget uang, Klein yang sekarang ngejar seorang vampir, dan Audrey yang lagi nyusup ke lingkaran sosial baru, tabrakan di antara mereka itu bukan lagi pertanyaan kalau, tapi kapan.